Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwas sekalian, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali bermajelis ilmu di HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia, pimpinan wilayah Jawa Timur, yang kurang lebih selama 1 bulan ini kita vakum karena berbagai macam sebab. Alhamdulillah sekarang kita bisa memulai kembali dan diawali dengan kitab Al-Wajiz fil Fiqh al-Islami karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, yang akan disampaikan oleh Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah taala. Baik para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan langsung apa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Tajun Nasr terkait pembahasan tentang fikih. Karena fikih ini adalah perkara yang sangat penting. Di sanalah kita bisa mengamalkan hukum-hukum taklif yang kita sehingga kita bisa memahami mana wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun yang haram. Terlebih adalah perkara-perkara yang ada hubungannya dengan rukun Islam. Baik para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini sepenuhnya kami limpahkan kepada Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah taala, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar ya, Ustaz? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus Himpunan Dai Muda Indonesia atau HDMI wilayah Jawa Timur, khususnya Ustadz Khairul Anam LC yang pada malam hari ini bertindak sebagai moderator, juga para hadirin sekalian, para jamaah peserta kajian. Nah, ini ada 7 orang ya hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah mungkin beberapa waktu lama kajian kita libur ya. Saya ingat terakhir kali kalau Al-Wajiz ini pekan atau 2 bulan yang lalu, bulan Oktober kalau tidak salah waktu itu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali agenda kita. Jadi memang karena kitab Al-Wajiz ini kitab yang atau kitab fikih yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan urutan-urutan bab fikih, maka pembahasannya ya mulai awal sampai akhir ya, dalam artian mulai fikih toharoh sampai fikih daulah ya, jadi semua bab ada di sini. Nah, maka kita pembahasannya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan pembahasan kita terakhir kemarin sampai pada hukum su'r atau su'ru atau hukum status kenajisan air liur, baik air liur binatang dan air liur manusia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita
beliau memberikan judul di sini ya al-awani wasti'maluha. Al-awani wasti'maluha. Al-awani itu kalau diartikan atau diterjemahkan secara bebas itu hukum-hukum yang terkait dengan peralatan-peralatan yang kita pakai untuk makan dan minum ya. Itu namanya al-awani. Nanti kita akan bahas secara detail di slide ya. Ya, mohon maaf sebentar. Baik, ini saya siapkan dulu slide-nya. Ya, sebentar. Jadi para jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang al-awani wasti'maluha. Jadi tentang hukum-hukum yang terkait dengan penggunaan alat-alat ya peralatan yang kita pakai untuk makan. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok beliau memasukkan pembahasan ini di kitab ini ya? Setelah bab toharo atau setelah bab hukum air ya, hukum air atau hukum toharo, karena nanti dalam pembahasan al-awani wasti'maluha nanti akan dibahas tentang kriteria peralatan apa saja yang bisa kita pakai dan tidak bisa kita pakai ya, karena nanti ada juga hubungannya dengan toharo dan najasa. Sudah ini. Mohon maaf sedikit iklan. Ya, sebentar. Ya, nanti kita akan membahas mulai dari definisi ya, apa yang dimaksud dengan al-awani, kemudian jenis peralatan yang boleh digunakan atau yang halal digunakan, yang hukumnya mubah. Lalu yang kedua, jenis peralatan yang tidak boleh digunakan. Ya, di luar, di kamar mandi sama mama. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis peralatan yang tidak boleh digunakan. Nah, itu kriterianya apa? Baik, pertama kita akan membahas, nah ini secara umum ya, secara umum kalau dilihat dari hukum boleh atau tidaknya menggunakan peralatan makan, itu dibagi menjadi dua, ada peralatan yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Nah, peralatan yang boleh digunakan ini kriterianya cuma satu, jadi kriteria peralatan makan yang boleh digunakan adalah peralatan makan yang suci. Ya, yang suci. Nah, ini boleh kita gunakan untuk makan. Ini dilihat dari status kesucian benda tersebut. Apakah dia suci atau tidak ya. Itu kriteria ya, Bapak. Kriterianya adalah yang penting peralatan tersebut suci, maka peralatan tersebut boleh kita pakai untuk atau boleh digunakan untuk makan. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh digunakan, ini beliau membagi menjadi dua ya. Ada yang karena status kesuciannya. Nah, kalau karena status kesuciannya, ini ada yang termasuk mutanajis. Ya, sebentar. Iklan sebentar ya. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama ada yang karena status kenajisannya, itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang kalau dalam istilah ilmu fikih itu al-mutanajjis. Al-mutanajjis itu aslinya bendanya suci ya. Bendanya suci tapi terkena najis. Ya, misalnya ada piring kok terkena kotoran. Nah, itu kan piring yang terbuat dari
apa ya, biasanya terbuat dari porselen ya, atau mungkin piring yang terbuat dari tanah liat misalnya, itu kan aslinya suci tapi karena terkena kotoran maka menjadi najis. Lalu ada yang terbuat dari benda najis. Ya misalnya kalau kita contohkan mungkin kalau kita jarang menggunakan ya, kalau orang zaman dahulu itu menggunakan alat untuk menyimpan minuman itu terbuat dari kulit binatang. Nah, kalau misalnya kulit binatangnya ini belum disamak, maka statusnya najis. Ini contohnya. Lalu Ustaz, yang apa Ustaz? kenapa? Slide-nya kok belum muncul ya? Oh, di saya kok muncul sebentar, sebentar. Oh, bentar. Kalau yang di lain muncul nggak? Nah, sekarang muncul atau tidak? Oh ya, sudah Ustaz. Sudah ya, ya, ya. Sudah. Baik. Jazakallah khair. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi tadi dibagi menjadi dua, ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Kalau yang boleh digunakan itu kriteria utamanya adalah harus suci. Sedangkan yang tidak boleh digunakan, pertama dilihat dari status kesuciannya, ada dua, yaitu pertama yang terkena najis atau mutanajis, dan yang kedua an-najis, ya an-najisah, al-aniyah al-najisah, alat yang terbuat dari benda najis. Lalu dilihat dari bahannya. Jadi kalau dilihat dari bahannya, pada dasarnya semua peralatan, ya kalau kita bicara di luar benda najis dan yang terkena najis ya, selain ini semua yang penting suci itu boleh digunakan kecuali ini ya. Nanti akan kita bahas peralatan makan yang terbuat dari emas atau perak. Ini sebenarnya unik Ustaz, pembahasannya ini para jamaah sekalian. Apa ada ya orang makan minum pakai apa bahan makanan apa pakai piring atau pakai gelas yang terbuat dari emas dan perak, ya ada, itu para raja-raja itu mungkin ya. Nah ini tapi di kitab-kitab fikih dibahas ya, karena mungkin ada saja ya, jangankan makan dan minum, kalau trennya sekarang kalau kita sering lihat video-video di YouTube ya, yang video-video youtuber yang suka kuliner itu biasanya sering kita temukan, atau saya pribadi ya menemukan, ada orang yang tidak hanya menggunakan alat yang terbuat dari emas, tapi emas itu dimakan. Ya, jadi emas yang berupa lempengan-lempengan apa ya, ya seperti kertas itu ya. Biasanya yang chef-chef terkenal itu bikin steak misalnya, steak lalu dikasih dilapisi emas, minuman dilapisi emas, itu kan ada. Nah, di pembahasan ini memang pembahasan yang ya memang ada realitasnya seperti itu ya. Nah, maka para ulama membahasnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini pertama definisi ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah al-awani wasti'maluha. Al-awani itu artinya tadi ya. Kalau dilihat di Al-Mu'jamul Wasit ya, salah satu kamus yang sederhana ya, didefinisikan al-awani itu secara bahasa berasal dari kata atau merupakan bentuk jamak dari kata al-ina. Ya, jadi al-ina'u ini bentuk tunggalnya, mufradnya, jamaknya dua. Bisa al-awani, bisa juga al-aniyah. Jadi dua ya, al-awani dan al-aniyah. Nah, di Al-Qur'an kan banyak ada kata aniyah ya. Ada al-awani. Digambarkan minuman orang yang di surga itu terbuat dari emas, apa ininya ya, tempat minumnya. Nah itu makanya nanti ada penjelasan dari hadis Rasulullah SAW mengapa kok dilarang kita menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan secara bahasa tadi didefinisikan di Al-Mu'jamul Wasit dengan al-wi'a'u lit-ta'ami wasyarab, wadah yang digunakan untuk tempat makan dan minum ya. Jadi itu namanya al-awani. Berarti apa saja bentuknya, macam-macam ya. Nah, di sini disebutkan kalau di kitab ini beliau mengatakan wa huwa wi'aul isti'mal au al-intifa' alladhi tukhfadu bihil asya' min ma'in wa ta'amin wa syarabin wa hifdhin wa hamlin wa nahwi dzalika min adawatil isti'mal al-masnu'a minal julud wal qumash wal ma'adin wa ghairiha. Ya, kalau secara terjemah bebas seperti yang ada di slide. Jadi al-awani ini mencakup semua jenis peralatan ya yang digunakan sebagai wadah, khususnya wadah makanan ya. Kalau seperti definisi tadi adalah wadah makanan ya, seperti air, kemudian makanan ya, maksudnya air
makanan lalu minuman. Nah, ini kurang satu, makanan dan minuman. Maksudnya makanan dan minuman yang langsung kita makan. Misalnya kalau biasa bagi guru-guru mungkin ya yang paginya agak sibuk itu dibawahi bekal sama istrinya. Nah, itu misalnya makanan seperti itu yang siap saji. Atau makanan simpanan. Makanan simpanan ini ya makanan yang tahan lama ya. Botol misalnya atau ya bentuk-bentuk wadah yang lain lah. Bekal dan yang sejenisnya. Ya. Bahannya bisa terbuat dari kulit, kain, logam dan lain-lain. Nah, itu semua termasuk jenis al-awani. Jadi ini pembahasan terkait dengan makanan. Nah, peralatan makan atau al-awani yang boleh dipakai, beliau mengatakan di sini wa yubahu isti'malu kulli ina'in tahirin mamlukin li muslimin au ghairi muslim. Nah, ini yang penting kita ketahui. Kriteria utama peralatan yang boleh dipakai adalah kullu ina'in tahir, selama peralatan tersebut suci dan terbebas dari najis. Nah, selama suci dan terbebas dari najis, semua peralatan makan bisa kita pakai dan bisa kita gunakan untuk makan dan minum. Ya, tentu saja tadi selain emas dan perak ya, nanti ada pembahasan lain terkait emas dan perak. Baik peralatan tersebut milik seorang muslim atau non-muslim. Nah, ini menarik. Jadi baik muslim atau non-muslim boleh kita pakai. Jadi misalnya kita punya tetangga non-muslim atau rekan kerja non-muslim, lalu kita diberi makanan, ya untuk makanan dia, ya boleh kita pakai. Nah, tentu saja ada syaratnya nanti ya. Kemudian beliau mengatakan, ya jadi selama memenuhi kriteria tersebut, maka peralatan tersebut boleh digunakan. Nah, hikmahnya mengapa wadah alat makan yang kita pakai itu harus alat makan yang suci? Beliau mengatakan di sini hifadzan ala sihhatil insani, ya, dalam rangka menjaga kesehatan manusia. Nah, karena kalau wadah yang kita pakai saja penuh najis, ya najis itu identik dengan sesuatu yang kotor. Ya, meskipun tidak semua najis itu berbentuk kotoran, ada najis yang tidak terlalu kotor juga ada. Tapi najis itu identik dengan sesuatu yang kotor. Kalau kita pakai alat yang terdapat najisnya, ya itu bisa mengganggu kesehatan kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, nah ini yang saya masih mencoba untuk memahami perkataan beliau di sini karena ini kalau dikorelasikan dengan apa pembahasan sebelumnya ya bahwa menggunakan alat itu harus yang suci, ini mungkin korelasinya agak sedikit jauh. Beliau mengatakan di sini wahimayatan lil muslimi min amradil kibri wal isti'la wa tarafu anil alan nasi, ya. Karena dalam rangka menjaga Halo, Zat. Suaranya kok putus, Zat? Baik para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ada gangguan dari apa? Sinyal di Ustadz Tajun, beliau terlempar dari Zoom. Sementara kita menunggu beliau. Alhamdulillah ini barusan masuk. halo, assalamualaikum. Oh, mohon maaf, Ustaz. Ada Waalaikumsalam. gangguan. Ya, maaf ada gangguan, Pak. Iya, Zat. Tiba-tiba suaranya hilang dan ternyata antum terlempar. Tafadhol, Zat. Gambarnya baik. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita tadi sampai yang jelas kriteria utama dari makanan yang halal dipakai atau yang boleh digunakan adalah makanan yang tadi ya
maaf, bukan makanan, peralatan yang suci ya, peralatan yang suci. Nah, ini slide-nya kelihatan? Kelihatan Ustaz? Nah, ya. Jadi peralatan yang suci itu kriterianya ya, peralatan yang suci. Kemudian meskipun peralatan tersebut milik non-muslim. Nah, ini ada pembahasan berikutnya. Nah, jadi karena yang boleh digunakan adalah peralatan yang suci, maka sebaliknya ya beliau mengatakan di paragraf berikutnya, lidza yuhramu isti'malul aniya an-najisa au al-mutanajjisa sawaun kanat li muslimin au ghairi muslimin wa yajibu tathhirul ina'in najis qabla isti'malihi fa in kana tahiran jazal intifa'u bihi. Nah, ini. Jadi kalau yang suci Suaranya terputus lagi nih. Baik para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari menunggu Ustadz Tajun kembali masuk ke ruangan Zoom ini, uh, bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz Tajun Nasar di malam hari ini. Terlebih masalah masalah emas dan perak ini penting sekali. Kapan bolehnya dan kapan uh, dilarangnya penggunaan emas dan perak.
Halo, assalamualaikum. Ya, mohon maaf, Ustaz. Ya, mohon maaf. Ini saya bermasalah ya. Sini agak bermasalah. Jadi apa? Sempat ya 2 kali ya, 2 kali. Baik. Langsung saja akan saya lanjutkan. Minta tolong ini saya diizinkan share screen. Atau mungkin ini share screen-nya dibantu sama operator, Ustaz. Oh ya, boleh, boleh. Sebentar, tapi filenya saya kirim dulu ya. Iya. Ini saya bisa. Ya, nanti saya kirim juga filenya di operatornya. Saya lanjutkan saja ya dulu. Baik, langsung saja. Jadi ketika peralatan itu najis ya, baik yang punya itu muslim atau non muslim, maka hukum peralatan tersebut tidak bisa dipakai. Nah, kemudian di paragraf berikutnya beliau menyebutkan. Nah, ini ada pertanyaan. Eh, kok boleh ya kita menggunakan peralatan yang dipakai oleh orang-orang kafir? Padahal kan orang-orang kafir itu biasanya mereka menggunakan peralatan makannya itu untuk makanan-makanan yang haram ya, dan di antara makanan-makanan yang haram itu ada makanan yang sifatnya najis. Apa? Minta obat motor. Enggak ana ndak Bu lah. Enggak duwe sebentar. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwa boleh menggunakan peralatan non-muslim. Jadi mungkin ada pertanyaan, loh, mereka kan makan makanan yang najis, seperti babi misalnya. Mungkin bagi mereka biasa-biasa saja, tapi bagi kita umat Islam, babi itu kan najis. Nah, kalau babinya najis, bisa digunakan atau tidak? Ya, kenapa kok dibolehkan? Nah, ini dalilnya. Dan nanti beliau jelaskan mengenai bagaimana penjelasan dari dalil-dalil. Di sini beliau menyebutkan ada banyak dalil ya. Kalau yang di kitab ini ada 5 dalil, tapi di sini hanya saya kutip ada 3 dalil. Dalil yang pertama, dalil diriwayatkan oleh Imran bin Husain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu tawaddau min mazada imro'ah musyrikah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah berwudu dari mazada. Nah, mazada. Apa itu mazada? Mazada di sini beliau mengartikan ar-rawiyah al-masnu'a minal julud. Jadi al-mazada itu adalah alat untuk menyimpan air yang terbuat dari al-julud, yang terbuat dari apa? Kulit ya. Nah, beliau berwudu dengan atau dengan para sahabatnya berwudu dengan air yang atau alat yang dipakai atau alat yang terbuat dari kulit tadi milik seorang wanita musyrikah ya, milik seorang wanita musyrikah. Beliau menggunakan itu. Lalu hadis yang kedua, ini hadisnya sahih ya, muttafaq alaih, berarti diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang ini mungkin agak bertentangan dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua di sini diriwayatkan Abi Sa'labah Al-Khishni radhiyallahu an, qol, beliau berkata, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahla bi ardi qaumi ahli kitabin afa naqulu fi aniyatihim. Wahai Rasulullah, kami berada di wilayah ya, wilayah orang kaum ahli kitab. Jadi di wilayah yang mayoritas di situ non muslim. Kalau ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Apakah boleh kita makan makanan yang dihidangkan di peralatan makan minum mereka? Rasulullah kemudian bersabda, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha. Jangan makan ya, jangan makan menggunakan peralatan-peralatan mereka kecuali kalau kamu tidak menemukan yang lain. Faghsiluha wa kulu fiha. Maka cucilah dulu wa kulu fiha. Ya, kalau kamu makan disuruh nyuci dulu peralatan tadi wa kulu fiha dan makanlah. Loh, kok seakan-akan bertentangan hadis tersebut dengan hadis yang di atas. Nah, ada hadis yang ketiga yang beliau sebutkan di sini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.
ceritanya hampir sama dengan hadis yang kedua, ya. Ceritanya hampir sama dengan hadis yang kedua, tapi ini ceritanya lebih lengkap, ya. Kalau di sini kan disebutkan mereka yang bertanya, ya, para sahabat atau Abi Sa'labah ini ketika bertanya, beliau tidak menyebutkan bahwa atau jenis hidangan apa yang dihidangkan pada wadah yang dipakai oleh ahli kitab tadi. Ya, beliau hanya mengatakan boleh atau tidak kita makan hidangan yang disajikan di wadah-wadah atau di peralatan makan ahli kitab. Beliau tidak menjelaskan jenis makanannya. Nah, yang di kedua ini jelaskan jenis makanan. Di sini disebutkan inna nujawiru ahlal kitab wa hum yatbakhuna fi qudurihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khumur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha wa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu. Kami bertetangga dengan ahli kitab. Sementara mereka itu kalau masak yang dimasak itu bukan sapi, ya Ustaz Anam, bukan sapi atau bukan ikan bandeng kalau orang Gresik itu ikan bandeng atau udang atau apa bukan kambing atau ayam. Yang dimakan itu apa? Al-khinzir, yang mereka masak di panci-panci mereka itu adalah babi, ya. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khumur. Kemudian mereka itu biasa minum dengan apa? Ania, ya. Mereka biasa minum dengan ania mereka, dengan wadah-wadah mereka itu khomer, ya, dengan gelas-gelas mereka itu biasa minum khomer. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha. Nah, kalau kamu menemukan wadah lain selain wadah yang disajikan makanan yang biasa dipakai minum khomer dan apa makan babi itu, maka cari makanan yang lain, ya. Jangan pakai alat peralatan mereka itu. Wa illam tajidu faghsilu wa kulu fiha. Tapi kalau tidak ada kecuali itu, ya boleh saja kamu pakai, tapi ingat faghsiluha, cucilah, ya, wa kulu fiha, dan makanlah. Nah, dari tiga dalil ini, ya, dari tiga dalil ini beliau menyimpulkan, saya bacakan saja kesimpulan beliau di sini. Fatakunu dzatu aniyatil musyrikina tahirah. Ya, fatakunu dzatu aniyatil musyrikina tahiratan ghaira najisah. Kesimpulannya dari tiga hadis tadi bahwa peralatan makan orang-orang musyrik itu secara dzatiyah, secara bendanya, ya, secara apa ya, barangnya itu suci, ya, tidak najis. Wa innama tatanajjasu bisababi ma yutbahu fiha minal khanaziri au yushrabu biha minal khumur. Yang membuat najis disebabkan apa yang dimasak dengan menggunakan peralatan tersebut, ya, seperti babi-babi tadi atau minuman yang biasanya dihidangkan berupa khamr. Nah, minuman yang dihidangkan berupa khamr. Nah, jadi intinya seperti itu, ya, intinya seperti itu. Jadi yang menyebabkan najis Rasulullah melarang pada hadis yang kedua itu karena ada hadis yang ketiga. Kalau kaidah di ilmu usul fikih itu yang pertama ini dalilnya mutlak, ya. Mutlak maksudnya terlarang, pokoknya terlarang menggunakan peralatan kecuali dalam kondisi darurat, kan seperti itu, ya. Tapi yang hadis kedua ini muqayyad, menjelaskan mengapa kok terlarang. Ternyata di hadis kedua dijelaskan bahwa terlarangnya karena memang peralatan itu biasa dipakai untuk makan babi dan biasa dipakai untuk minum khamr. Nah, sementara khamr dan babi itu hukumnya najis, ya, hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama, ya. Nah, sehingga itu penjelasan dari dalil ini. Baik, jadi itu pembahasan atau bagian pertama dari tema ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, al-muharramu minal awani. Beliau menyebut seperti itu di sini, al-muharramu minal awani. Peralatan-peralatan makan dan minum yang diharamkan. Nah, yang diharamkan untuk apa? Maksudnya yang diharamkan untuk digunakan. Ya, beliau mengatakan, yukhramu isti'malu awani adz-dzahabi wal fiddati kal atbaqi wal mala'iq
wasyaukat wal kuus wa nahwiha. Diharamkan menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Kal atbaq. Atbaq itu seperti jamak dari tobak ya, piring-piring, wal malaik dan sendok-sendok, wasyaukat. Syaukat itu garpu-garpu, wal kuus gelas-gelas, wa nahwiha dan yang sejenisnya. Nah, ini diharamkan. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya tidak saya tulis ini. Nah, ya sebentar saya keluar. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Apa yang diharamkan? Nah, ini apa dalilnya? Kenapa emas menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan? Beliau sebutkan di sini. Lil haditsil muttafaqi alaihi baina syaikhan an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah mengatakan la tashrabu fi aniyatiz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi suhafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian makan ya atau meminum menggunakan peralatan makan atau peralatan minum yang terbuat dari emas dan perak, dan juga janganlah kalian makan ya dari sihafihima itu ya semacam piring atau semacam talam itu ya, talam untuk makanan. Fa innaha lahum, karena emas dan perak ya, atau bukan emas dan peraknya ya, bukan emas dan perak secara umum, tapi peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak itu lahum fid dunya, untuk mereka. Mereka ini siapa? Disebutkan di sini di footnote-nya, ai aniyatu dzabal fidda wa sihafihi malil musyrikin, adalah untuk orang-orang musyrik. Wa illam yuzkaru fahum ma'lumun. Ya, meskipun tidak disebutkan tapi ini maknanya sudah jelas diketahui. Fa'innahu lahum fa'inna lahum fid dunya, itu adalah peralatannya orang musyrik di dunia, walakum fil akhirah, dan itu untuk kalian di akhirat. Nah, ini jelas hadisnya ya. Jadi alasannya sifatnya ini sifatnya alasan yang mungkin bisa dilogika dan bisa dinalar secara jelas gitu ya. Tapi ini ada unsur ta'abbudinya, karena nanti yang kita pakai ya mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalamnya itu adalah yang kita pakai di akhirat nanti, yang dipakai oleh orang-orang muslim itu adalah menggunakan emas dan perak ini ya. Sedangkan untuk orang-orang musyrik itu mereka tidak menggunakan atau yang kita gunakan di akhirat kelak, yang digunakan di orang-orang muslim adalah makanan yang terbuat dari atau peralatan yang terbuat dari emas dan perak ya. Sedangkan di akhirat itu kita tidak menggunakannya. Nah, maka disebutkan ini untuk kita di dunia, atau untuk mereka di dunia, dan untuk orang-orang musyrik atau untuk mereka orang-orang musyrik itu di dunia, dan ini peralatan untuk orang-orang muslim di akhirat. Nah, tadi belum kelihatan ya ininya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Ini hadisnya tadi ya, la tashrabu min aniyatiz dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kemudian ada lagi hadis berikutnya, ini hadisnya lebih mengerikan. Kalau tadi hadisnya hanya menjelaskan bahwa peralatan makan dan minum itu emas yang terbuat dari emas dan perak itu untuk orang musyrik di dunia dan untuk orang muslim di akhirat. Hadis yang kedua ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Nabi SAW bersabda, innalladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nari jahannam. Yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Orang-orang yang meminum fi aniyatil fiddah dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nari jahannam, nara jahannam. Sesungguhnya dia sedang menuangkan ya,
menuangkan ke dalam perutnya naro jahannam, api neraka. Maksudnya ini menunjukkan bahwa diharamkan kita memakai atau menggunakan peralatan, atau kalau tekstual hadis ini berarti haram menggunakan gelas yang terbuat dari perak untuk digunakan sebagai alat minum. Nah, ini jadi penjelasan hadis kedua yang menunjukkan keharaman menggunakan peralatan makan dan minum menggunakan emas dan perak. Nah, hadis berikutnya juga hampir sama maknanya. Nah, dari beberapa riwayat tadi, dari beberapa riwayat yang disebutkan di hadis tadi, maka bisa disimpulkan, ya, ini ada kesimpulan hukumnya bahwa diharamkan penggunaan emas dan perak tadi, ya, penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik yang terbuat dari emas dan perak murni atau campuran antara emas dan perak. Ini semuanya diharamkan, ya. Baik emas murni, perak murni, atau campuran dari keduanya. Kemudian yang kedua, haramnya menggunakan peralatan tadi selain makan dan minum. Nah, ini agak berbeda. Jadi sebenarnya yang diharamkan di hadis itu yang secara tekstual, ya, itu hanya menggunakan benda-benda tadi kalau tujuannya kita gunakan sebagai makan dan minum. Jadi benda-benda atau peralatan makan dan minum seperti piring, gelas, dan lain sebagainya, ya, itu haram digunakan, ya, untuk makan dan minum. Bagaimana kalau digunakan untuk keperluan lain? Misalnya bukan kita pakai untuk makan dan minum, ya, tapi misalnya kita pakai gelas tadi untuk menyiram tanaman misalnya, atau misalnya kita gunakan wadah tadi untuk menakar, ya, menakar beras misalnya. Itu sama saja hukumnya, juga diharamkan. Ya, jadi ini kesimpulan dari hadis tadi. Imam Nawawi mengatakan, in aqadal ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi bi aniyatiz dzhab wal fiddah wa sairil isti'malat. Diharamkan menurut ijma', ya, qala ashabuna. Ashabuna berarti di sini para ulama di mazhab Syafi'i, ya. Telah terjadi ijma' mengenai haramnya makan dan minum menggunakan peralatan emas dan perak, juga menggunakannya untuk keperluan yang lain. Illa an Muawiyah bin Qurrah al-qail bi'adami tahrimi syurbi wa kadza an Dawud al-Dhahiri fi tahrimi syurbi faqat. Nah, kecuali ada dua ulama ini, ya, yang menyelisih ijma' yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama Muawiyah bin Qurrah, dia mengatakan semuanya diharamkan, ya, kecuali menggunakannya untuk minum. Sedangkan Dawud al-Dhahiri mengatakan yang haram itu hanya untuk minum saja, kalau yang lain-lain boleh. Nah, intinya pendapat yang seperti ini, ya, kalau bisa tidak kita ikuti karena ini menyelisih ijma' para ulama. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, jadi itu bagian pembahasan kedua. Nah, ini ada hukum-hukum yang terkait, ya. Pertama, membuat peralatan makan dan minum tanpa digunakan. Maksudnya begini, ada orang membuat piring emas, membuat gelas emas, atau membuat piring perak, membuat gelas perak, tapi tidak dipakai untuk makan dan minum, hanya dipakai sebagai hiasan saja. Nah, itu bagaimana hukumnya? Disebutkan di sini. Wa amma ittikhadul awani adz-dzahabiyyah wal fiddiyah bidun isti'malin fadzhabal jumhur ila man'i. Mayoritas ulama juga mengharamkan, ya, mengharamkan menggunakan emas dan perak itu sebagai atau kalau tidak digunakan, meskipun tidak digunakan untuk makan dan minum misalnya, hanya digunakan untuk hiasan saja, itu juga diharamkan. Ya, berarti kalau pengen memakai perhiasan emas dan perak, ya, kalau bisa tidak bentuk peralatan makan dan minum, ya, bukan bentuk anian tapi bentuk-bentuk yang lain, misalnya palu atau, ya, peralatan-peralatan yang lain. Nah, itu dibolehkan selain untuk peralatan makan. Kemudian yang kedua, hukum peralatan yang disepuh dengan emas dan perak. Nah, ini dibahas di sini. Amal matli bidzhab wal fiddah fa in kana katsiran yumkinu faslu dzhab wal fiddah anhu fa huwa haramun li'anna al muntafi'a musta'milun hina idzin lidzhabi wal fiddah wa in kana qalilan la yumkinu fasluhuma la yahrum. Nah, ini pendapat tentang
Bagaimana kalau itu atau piring atau gelas itu, ya peralatan makan itu terbuat dari bahan yang lain, bahan porselen atau bahan-bahan yang lain, kemudian disepuh dengan emas dan perak. Beliau mengatakan di sini, jika banyak ya emas dan perak itu sepuhannya banyak, maka ya sama yumkinu faslu dzhabal fidda anhu, bisa dipisahkan dari apa? Dari benda-benda tadi, maka beliau mengatakan fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Karena itu sama saja menggunakan benda yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau sepuhannya banyak, banyak itu dalam artian bisa dipisahkan, ya bisa dipisahkan dari bendanya, maka hukumnya tetap haram. Wa in kana qalilan la yumkinu fasluhuma la yahrum. Ya, kalau sedikit ya maka tidak haram. Ya, kalau hanya sedikit ya 1 gores, 2 gores gitu saja, maka hukumnya boleh digunakan peralatan makan dan minum yang seperti itu. Lalu berikutnya, hukum peralatan yang ditambal dengan emas dan perak. Nah ini beliau menyebutkannya di sini. Jadi kalau kita nambal panci misalnya, itu kan jarang ya ada orang nambal panci dengan menggunakan benang emas atau benang perak. Ya paling ditambal dengan apa ya? Ya dengan seng atau dengan yang jenisnya ya. Dulu waktu saya kecil itu sering ada tukang panci, tukang tambal panci keliling. Itu ya yang ditambal dengan seng atau jenisnya. Tapi gimana kalau misalnya ada orang yang menambal dengan emas dan perak? Beliau mengatakan menyebut istilahnya dengan al-mudhabbab ya, al-mudhabbab. Al-mudhabbab huwallazi usliha bihil kasru bi khuyutin au aslakin biyasirid dhab wal fiddah. Jadi al-mudhabbab itu adalah alat ya, adalah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki apa? Benda-benda atau peralatan makan dan minum itu dengan khuyut au aslak biyasirid dhab wal fiddah, dengan semacam tali atau semacam apa ya? Ya, semacam alat untuk memperbaiki tali atau benang yang di situ ada unsur emas dan peraknya sedikit. Beliau mengatakan di sini fa innahu yajuzul aklu wasyurbu fiya ijma. Kalau hanya seperti itu menurut ijma ulama boleh digunakan. Wa yajuzu tadbib bidzhab wal fidda li syaddil asnan awil anfi lid darura awil hajah. Nah, ini beliau juga membahas bagaimana kalau emas dan perak itu digunakan untuk menambal selain peralatan makan, misalnya gigi. Ya, orang yang giginya apa? Ompong lalu pakai gigi palsu, di situ menggunakan emas atau menggunakan perak. Beliau mengatakan boleh ya, yajuz at-tadbib bidzhab, boleh menambal dengan emas atau perak untuk lisyaddil asnan tadi, untuk merekatkan gigi, awil anf atau hidung ya. Jadi hidung yang keropos mungkin ya dengan menggunakan bahan ini itu boleh lidz-dzarura awil hajah, bahwa menggunakan darurah atau hajah karena alasan kondisi darurat atau alasan kebutuhan. Nah, beliau menyebutkan dalilnya, ya dalilnya di sini beliau mengatakan wa dalilu ala jawazi tadbib biyasiril fidda marwahul Bukhari an Anas anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkashar fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu waktu kodah itu ya semacam apa ciduk gitu ya, untuk wudhu atau untuk keperluan yang lain itu apa pecah ya atau retak, kemudian Rasulullah menggunakan atau menambal dengan sedikit bahan yang terbuat dari perak. Nah, intinya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, itu hukum yang ketiga. Lalu yang terakhir, hukum menggunakan peralatan makan yang terbuat dari batu mulia lainnya. Nah, ini menarik. Kalau secara logika, ya, sebentar, slide-nya kelihatan. Nah, saya stop dulu. Kalau secara logika, kalau menggunakan emas dan perak saja tidak boleh, ya. Bagaimana kalau
yang dipakai, peralatan makan itu terbuat dari benda mulia yang lain, misalnya terbuat dari intan, permata, dan lain sebagainya, dibahas di sini. Wa ammal ma'adin as-saminah al-ukhra kal balatin wa nafaisil ahjar kal yakut wal jawahir fal adhar adamu ilhaqiha bit tahrimi bidzabi wal fiddah wa tabqa ala aslil ibahati li adamid dalilin nakil anha wa qasri tahrim ala ma urida bihin nas ala ma warada bihin nasu minadz dzahab wal fiddah, ya, minadz dzahab wal fiddah. Nah, di sini disebutkan adapun benda-benda yang lainnya, ya, benda-benda logam atau batu-batu mulia yang lainnya seperti balatin, balatin itu platina, atau batu-batu mulia seperti yakut wal jawahir, ya, seperti permata dan mutiara. Fal adhar, maka pendapat yang kuat menurut beliau, adamu ilhaqiyah bit takhrim bidzab wal fiddah. Tidak dilarang, ya, tidak dikiaskan dengan emas dan perak. Wa tabaqa ala aslil ibaha, dan hukumnya pada hukum asalnya dibolehkan. Karena apa alasannya? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Jadi ini tidak bisa dikiaskan menurut beliau. Jadi yang diharamkan itu hanya khusus untuk emas dan perak, ya, untuk emas dan perak. Jadi itu yang beliau sebutkan. Baik, kemudian terakhir, ya, sebelum kita akhiri pembahasan di sini terkait dengan awani tadi, itu hukumnya, ya. Lalu di akhir pembahasan beliau menjelaskan takmirul awani. Nah, ini mungkin yang bisa kita praktekkan, ya, mungkin yang jarang dipraktekkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Takhmir itu artinya menutup tempat makanan dan tempat minuman. Yustahabbu lailan aw naharan takhmiru aw taghtiyatul awani walau bi'udin wa rabtu al-asqiya jam'u siqain qirbatal ma' wa ighlaqu babid dar wa itfa'ul masabih wa dzikrismillahi 'alaiha. Nah, dianjurkan baik pada waktu malam atau siang hari takhmirul awani, menutup tempat-tempat makanan dan tempat-tempat minuman, ya. Ya, mungkin kalau orang zaman dulu ada apa, ya, gentong, ya, atau tempat-tempat yang lain, ya, makan dan minuman yang lain, walau bi'ud, meskipun hanya dengan satu bongkah kayu, ya, sebilah kayu. Warabtul asqiya, kemudian diikat wadah minuman, ya, itu yang terbuat dari tadi, yang terbuat dari apa? Terbuat dari kulit tadi. Wa ighlaqi babidar, kemudian menutup pintu. Lalu itfaul masabih, mematikan lampu. Lalu menyebut nama Allah, ya. Jadi ketika melakukan hal itu disunahkan menyebut nama Allah. Ini berdasarkan dalil dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Uki siqa'ak wadhkurismallah wa khammir ina'ak wadhkurismallah walau an ta'ridhu alaihi 'udan." Tutuplah siqa'ak, ya. Siqa' tadi, ya, tempat minum kalian. Kemudian wadhkurismallah, ketika menutup itu sebutlah nama Allah. Kemudian khammir ina'ak, ya, tutuplah wadah makanan atau minuman kamu, lalu sebutlah nama Allah meskipun kalian menutupnya dengan sebilah kayu. Nah, ada hadis lain alasan mengapa kita diperintahkan untuk itu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ghatul ina wa auqu as-siqa fa inna fis sanati lailatun fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita au siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Ini alasan yang disebutkan Rasulullah. Tutuplah bejana-bejana kalian, wadah-wadah makanan kalian, kemudian ikatlah wadah-wadah minum kalian. Karena dalam 1 tahun ada 1 malam yang di situ Allah menurunkan wabah. Ya. Wabah yang dia kalau turun dan turun ke bumi, itu kalau ada wadah makanan atau ada wadah minuman yang terbuka,
maka wadah makanan dan minuman itu akan dimasuki wabah. Ya, wadah makanan dan minuman itu akan dimasuki oleh wabah tersebut. Nah, ini rahasianya. Ini kan tentu saja Rasulullah mengatakan seperti ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai ahli kesehatan, karena beliau diutus ke bumi itu bukan sebagai dokter, ya. Tapi beliau semata-mata mengatakan itu sebagai wahyu, dan tentu saja wahyu ini nanti bisa dibuktikan, ya. Mungkin ini tugasnya para peneliti, para dokter, bahwa memang ada satu hari dalam setahun itu yang di situ Allah menurunkan wabah. Nah, ini kan yang mengatakan ini Rasulullah SAW, berarti kita wajib percaya. Nah, tugasnya ilmu kedokteran meneliti hal tersebut. Yang jelas itu adalah rahasia di balik perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang berikutnya ini, intinya hadis ini menjelaskan alasan kenapa kita diperintahkan untuk menutup pintu, kemudian mengucapkan nama Allah. Di sini disebutkan, fa inna syaiton la yaftahu baban mughlaqan wa atfi masabihak wa dzkurismallah wa khammir ina'ak walau bi'udin ta'ridu alaihi wa dzkurismallah wa auqi siqa'ak wa dzkurismallah. Ini intinya ada di menyebut nama Allah. Jadi ketika kita menutup tempat makanan, tempat minuman, disunahkan untuk menyebut nama Allah, bismillah. Nah, ini setan itu kata hadis ini tidak bisa masuk pintu yang ditutup dengan menggunakan ismullah, dengan menggunakan nama Allah. Nah, lalu terakhir beliau menyebutkan di sini al-khulasa. Inna kulla hadhil mandubat wa ahkamat taharat li hifdzi sihhatil insan wa dinihi wa aqidatihi wa akhlaqi wa adabi. Di balik adanya hukum-hukum taharah dan sunnah-sunnah yang disebutkan di pembahasan ini dalam rangka menjaga kesehatan manusia, menjaga agamanya, akidahnya, dan akhlaknya serta adabnya. Baik, jadi itu pembahasan kita pada malam hari ini tentang masalah tadi, ya, tentang masalah al-awani, hukum-hukum terkait peralatan makan dan minum dan penggunaannya. Jadi cukup jelas di sini bahwa ada hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal yang dibolehkan. Ya, peralatan makanan dan minum tadi yang dibolehkan adalah, yang penting kriterianya pertama adalah suci, ya. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah tidak terbuat dari emas dan perak. Nah, ini kriteria, dua kriteria ini. Nah, kalau selain dua kriteria ini berarti boleh digunakan. Kecuali tadi ada beberapa rincian yang dibahas di kitab ini. Baik, mungkin cukup itu pembahasan kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator, Ustadz Khairul Anam. Baik, jazakallah khairan Ustaz Tajul Nasr El-Syekh hafizahullah ta'ala atas pemaparannya. Bab istimalu al-awani, yaitu penggunaan hukum-hukum menggunakan alat-alat makan dan minum. Kapan diharamkan dan kapan dibolehkan. Ini menarik sekali. Hanya perkara bab al-awani kita bisa kurang lebih 1 jam membahas ini. Para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di partisipan ini ada mudir ini Ustaz. Insyaallah ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad Azhar hadir di tengah kami. Semoga majelis ini semakin barokah. Insyaallah. Baik, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan ini disampaikan kepada Ustaz Tajun, maka kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Pak Suseno dari Sedati. Mohon izin bertanya Ustaz. Berkaitan dengan peralatan makanan tadi Ustaz, tentang kebersihan. Ini adalah salah satu kasus apabila kita makan di pinggir jalan, makan bakso atau makan soto, di mana saya amati bahwa tempat makanannya itu untuk mencuci hanya dalam satu ember kecil, kemudian dipakai berulang kali. Sehingga kebersihannya kita tidak bisa memastikan apakah itu bersih atau tidak. Sementara yang makan juga demikian. Ada yang Nasrani, ada yang habis makan babi, segala macam, kita tidak tahu. Ini sebaiknya bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua adalah
tempat untuk makan dan minum terbuat dari perak dan emas, ada larangan seperti itu hadis tadi, Tat. Apakah ada penelitian medis yang sudah meneliti bahwa adanya gangguan kesehatan apabila menggunakan tempat wadah makan dari emas dan perak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya langsung dijawab saja Ustaz ya, supaya tidak lupa. Ini pertanyaan cukup menarik Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya. Jadi pertama yang tanyakan tadi terkait higienis ya, kehigienisan makanan dan minuman yang kita makan. Ya, tadi contohkan adalah terkait bagaimana status ketika kita makan dan minum di jalan itu ya. Dan yang mencucinya tadi dengan seperti itu. Intinya ya mungkin dari kita semua sudah memahami cara yang seperti itu. Jadi memang pertama ketika kita bicara hukum fikih ya, fikih toharo, itu memang kita cakupannya adalah membahas apakah peralatan yang digunakan kita itu suci atau tidak, suci atau tidak. Ya kalau kasusnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Suseno tadi, memang ini agak gampang-gampang susah. Kita menyikapinya gampang-gampang susah dalam artian ketika kita melihat secara sepintas itu kan makanannya ketika sudah dicuci ya sudah hukumnya bersih. Tapi yang pertama yang perlu kita pahami ya yang berpengaruh dari suci atau tidaknya suatu wadah itu pertama adalah makanan yang dipakai atau makanan yang dihidangkan di wadah tersebut ya, makanan yang dihidangkan di wadah tersebut. Nah, kalau cara mencucinya tadi sudah disuci secara rap atau secara bersih ya, meskipun mencucinya tadi menggunakan air yang mungkin yang menggenang ya, menggunakan air yang menggenang seperti itu ya, selama tidak ada bekas-bekas ya, tidak ada bekas-bekas kotoran di situ ya, selama tidak ada bekas-bekas kotoran di situ ya hukumnya kita hukumi secara zahir hukumnya suci ya, secara zahir hukumnya suci. Dalam artian suci itu artinya kalau kita gunakan untuk makan dan minum tidak masalah ya, kalau hukumnya secara suci. Tapi kalau kita bicara tentang kehigienisan, nah itu berbeda lagi. Jadi kalau kita bicara suci dan tidak sucinya itu kita bicara secara zahir, apakah wadah yang bisa kita pakai itu bisa kita gunakan untuk makan dan minum ya. Tapi kalau secara higienitas ya tentu saja itu pembahasan lain ya. Maksudnya apakah ada efek sampingnya kalau kita menggunakan makan dan minum menggunakan peralatan yang seperti tadi itu bisa digunakan atau tidak. Lalu terkait yang kedua tadi, kalau kasus misalnya di situ yang makan ada orang kafir ya atau orang non muslim, pertama yang patut kita pahami para ulama sepakat bahwa bekas makan non muslim itu bisa digunakan ya. Bekas makannya itu bisa digunakan dalam artian apalagi tadi sudah dicuci ya, sudah dicuci bersih wadah yang digunakan tadi. Itu bisa kita gunakan, artinya tidak najis ya, bekas mohon maaf air liur atau orang non muslim itu hukumnya tidak najis. Yang najis yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tadi adalah kalau makanannya yang dipakai di situ ya, kalau misalnya yang jelas-jelas dihidangkan di situ khamr atau yang jelas-jelas dihidangkan di situ adalah babi, maka kalau perintah Rasulullah di hadis tersebut lebih baik dihindari kita menggunakan wadah yang seperti itu ya, lebih baik dihindari. Kalau tidak ada yang lain ya nyari yang lain ya. Kalau ada yang lain nyari yang lain, tapi kalau tidak ada gimana lagi, tapi tetap harus dicuci secara bersih ya. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Tapi kalau bekas makan orang kafir ya tidak ada masalah sebenarnya. Seandainya kita makan-makan dengan teman kita yang non muslim pun tidak ada masalah ya. Selama yang kita makan itu adalah makanan yang suci, karena para ulama sepakat kalau bekas makan atau kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya air liur non muslim itu hukumnya tidak najis ya, itu yang pertama.
Jadi kalau status hukumnya itu tadi secara zahir memang suci, tapi secara higienitas, nah itu pertimbangan saya kembalikan ke masing-masing. Karena seperti itu biasanya daya tahan tubuh orang itu beda-beda. Mungkin orang yang biasa makanan yang higienis ketika makan di pinggir jalan seperti itu langsung sakit. Tapi kalau orang kampung, orang desa yang biasa makan seperti itu ya biasa-biasa saja gitu. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini yang saya tidak bisa jawab karena saya juga belum pernah membaca hal-hal terkait masalah itu ya. Apakah ada hikmah di balik pelarangan mengapa kita tidak boleh memakai emas dan perak sebagai alat makan itu ya. Jadi kalau yang pertanyaan kedua dari sisi medis saya kurang tahu ya. Mungkin di hadirnya ada di sini barangkali ada yang bisa menambahkan kalau masalah yang kedua tadi. Tapi yang jelas kalau larangan di hadis itu tadi ilahnya yang disebutkan karena itu tadi dipakai. Itu menjadi ciri khas orang non-muslim atau orang kafir di dunia. Sedangkan sebagai muslim, ya ciri khas kita yang kita pakai itu adalah di akhirat, ya peralatan-peralatan tadi. Baik, cukup itu Ustaz. Saya kembalikan ke ya Ustaz Khairul Anam. Baik, berarti intinya gini Ustaz ya. Hukum asal sesuatu itu bisa dikatakan suci Ustaz, sampai jelas bahwasanya benda tersebut najis gitu Ustaz ya berarti ya. Iya, jadi selama tidak terlihat bekas najis di situ ya. Karena kalau misalnya kita bicara, kita harus membedakan ya antara najis dan kotor. Dalam artian kalau bekas makanan tadi misalnya yang mencucinya dengan cara yang seperti itu ya, makanannya itu kan makanan najis. Makanannya itu kan makanan suci, entah itu bakso, entah itu tahu tek, lontong dan lain sebagainya itu kan aslinya kan suci Ustaz ya. Suci atau tidak ya suci karena memang aslinya suci, hanya jusnya kurang bersih begitu saja. Tapi kalau higienis ya itu tadi beda pembahasan. Baik, ya. Baik, jadi seperti itu Bapak Suseno, bahwasanya perkara suci dan perkara higienis dan tidak higienis itu adalah dua hal yang berbeda. Jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz Tajun. Barangkali ada yang ingin bertanya kembali dari para jamaah hadirin. Afan Ustadz, maksudnya begini Ustadz. Apabila kaum kafir itu habis makan babi, kemudian kita tidak tahu, ternyata dia ikut makan bakso di situ, maksudnya seperti itu, Tat. Nah, hukumnya kan ada sebagian dari babi itu yang akan bersentuhan dengan alat makan nanti, Tat. Moga Ustaz Tajun. Oh ya ya, baik, saya pahami ya. Jadi mana? Jadi memang kalau kita ngusut sampai segitu itu memang agak sulit. Kita maksudnya antisipasinya sampai segitu ya memang agak sulit. Tapi itu kan masih berupa kemungkinan itu di situ pasti ada orang kafir atau tidak. Itu kan kita tidak benar-benar tahu. Sehingga kalau ada kaidah itu nahkum bidh-dhawahir, kita melihatnya itu dari sisi zahir saja. Kecuali kalau kita benar-benar tahu di situ ada orang kafir atau orang musyrik yang makan seperti itu. Tapi begini, kita harus membedakan antara hukum benda yang dimakan ya, babinya tadi dengan bekas air liur ya. Kalau air liur orang musyrik meskipun dia biasa mengkonsumsi khamr, biasa mengkonsumsi babi, tapi hukumnya tetap suci hukumnya. Air liurnya tadi suci. Artinya bekas makan dan minum orang kafir dan musyrik tadi tetap suci. Apalagi kalau benda yang dipakai makan orang kafir dan orang musyrik tadi ya, seandainya itu benar-benar ada, itu sudah dicuci, ya, sudah dicuci dan secara zahir bersih. Kalau kita ingin menghindari ya dalam artian, nah, kalau kita tidak bicara hukum hitam putih, kalau kita ingin menghindari dalam artian khawatir nanti ada yang seperti itu, ada kemungkinan orang musyrik dan orang kafir seperti itu ya, kalau kita ingin menghindari ya itu
sesuatu yang bagus ya. Tapi kita tidak bisa mewajibkan dalam artian harus dihindari ya. Kalau kita bicara halal haram itu kan jelas batasan-batasannya. Jadi kalau hanya berupa kemungkinan ya kita tidak bisa menghukumi hitam putih ini terlarang dan ini tidak. Tapi kalau kita ingin menghindari ya tidak masalah. Tapi kalau secara hukum tadi Pak, beda antara babinya ya benda babinya itu sendiri dengan bekas ya bekas air liurnya itu kan beda. Karena air liur itu kan sudah melalui proses perubahan dalam tubuh seseorang gitu ya. Jadi hukumnya suci, tetap suci meskipun dia orang musyrik atau orang kafir. Tapi kalau jelas-jelas itu misalnya dipakai untuk makan babi, biasa dipakai untuk minum khamr, nah itu beda lagi hukumnya ya. Jadi seperti itu. Iya Ustaz, matur nuwun Ustaz atas penjelasannya. Baik. Jadi kesimpulannya begini Ustaz, dari penjelasan antum yang menurut saya ini panjang ini, intinya ketika kita ingin makan, selama tidak ada zat yang benda yang najis, maka hukum asalnya kita hukumi benda tersebut suci seperti itu saja. Kecuali kalau tadi misalkan makan babi di samping langsung habis makan babi terus kemudian makan ayam atau apa di tempat itu juga mungkin barangkali itu baru bisa dikatakan najis seperti itu mungkin saja. Ya. Baik, para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20.59, pukul 9 malam. Maka karena waktu yang terbatas, kami cukupkan sampai pertanyaan ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin bisa dicatat dan disimpan dulu, kemudian nanti disampaikan di pertemuan yang akan datang bersama Ustaz Tajun Nasr Al-Sih hafizallahu taala. Baik para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas kehadirannya di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang duduk di majelis ilmu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat pula. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pribadi sebagai moderator dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi kami ucapkan, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.